Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gezi Faiz dari kelas 12 akan menjelaskan tentang apa itu masa reformasi. Nah, masa reformasi itu terjadi pada tahun 1998 pada masa akhir kepemimpinan presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto. Reformasi itu berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti reform atau artinya mengulang. Maksudnya apa? Membentuk ulang. Jadi pengertiannya dari masa reformasi ini yaitu untuk membentuk ulang sistem pemerintahan negara kita yang pada masa itu banyak terjadi penyimpangan multidimensional. Nah, dari situ ada pun latar belakang dari masa reformasi ini. Yang pertama itu krisis moneter yang jadi ada beberapa krisis, salah satunya ada krisis moneter. Di krisis moneter itu nilai tukar kurs Indonesia rupiah itu pada nilai tukar uang dolar Amerika Serikat itu menurun, yang menyebabkan terjadinya inflasi yang sangat tinggi di Indonesia pada masa itu. Banyaknya harga barang yang naik, banyaknya pengangguran, ditambah dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Itu menyebabkan banyaknya pengangguran pada masa itu. Yang kedua yaitu adalah krisis ekonomi. Kita tahu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia sendiri itu memiliki hutang yang sangat banyak sekali pada luar negeri, ditambah dengan banyaknya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan juga ditambah politik sentralisasi yang dimana pusat perekonomian pada masa itu yaitu terjadi di Jawa. Ditambah dengan penyelewengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada krisis politik, di mana krisis politik ini terjadi ketika Partai Golkar itu selalu menang pada masa pemilu. Karena kita tahu sendiri bahwa Presiden Soeharto itu berasal dari Partai Golkar, yang dimana jika ada jika banyak ASN atau enggak polisi dan tentara yang tidak memilih Partai Golkar, maka orang itu akan dicabut pangkatnya dan lain sebagainya. Selanjutnya itu demokrasi tidak berjalan seharusnya. Selanjutnya itu ada krisis hukum. Pada masa zaman Orde Baru, banyak hakim atau hukum di Indonesia itu bisa dibilang di bawah kontrol Soeharto, di mana itu yang menyebabkan hilangnya independensi dari hakim itu sendiri. Terakhir terakhir agenda reformasi pada masa reformasi. Yang pertama, penghapusan duit fungsi ABRI. Yang kedua, menghapus jajaran orang-orang Soeharto di kabinet pemerintahan. Yang selanjutnya ada supremasi hukum. Yang terakhir itu ada amandemen UUD 1945. Nah, runtuhnya kepemerintahan Presiden Soeharto itu dilanjutkan oleh Bapak B.J. Habibie sampai presiden-presiden selanjutnya. Sekian dari saya, Ahmad Gezi Faiz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.